Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, jantung Mahesa Jenar rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Sora telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. "Sudahlah Adi Lembu Sora," kata Gajah Sora. "Baik, pendapatmu aku perhatikan, tetapi biarlah aku yang memutuskan." "Tidak, Kakang," bantah Lembu Sora. "Mumpung sekarang kita sedang lengkap di hadapan Kakang, siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru, meskipun ia adalah bekas sahabat Kakang sendiri. Adakah Kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru?" Kembali Lembu Sora melanjutkan hasutannya. "Kakang Gajah Sora, Paman Pandan Kuning, Bantaran Wirapati dan lain-lainnya telah bertempur dengan gagah perkasa, mengusir laskar penyerbu itu. Dan sekarang di sini, mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu, yang mungkin lebih licik dan licin mendapat perlindungan dari Kakang. Apakah cukup?" potong Gajah Sora. "Kau jangan mengurus aku, Lembu Sora. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tetapi janganlah kau memaksakan suatu pendapat yang belum dapat diyakinkan kebenarannya. Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja tanpa bukti-bukti akan kesalahannya. Karena itu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu itu. Tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan." "Paman Pandan Kuning," kata Lembu Sora seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya, "dan paman-paman yang lain serta para perwira di Banyu Biru, dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilangnya kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru. Sejak ayah Suradipayana masih memegang pemerintahan di Pangrantunan. Tetapi ternyata Kakang Gajah Sora adalah seorang yang terlalu luhur budi dan pengasih, sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seorang yang menamakan diri sahabatnya. Nah, para pahlawan, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian." Akibat kata-kata Lembu Sora yang diucapkan dengan berapi-api itu ternyata hebat sekali. Mereka yang disebutnya pahlawan yang mempunyai kesempatan untuk berbakti itu tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Mahesa Jenar, sedangkan Lembu Sora sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Mahesa Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran Lembu Sora. Tetapi terdorong oleh kemarahan yang memuncak, maka bibirnya hanyalah tampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi ketika ia melihat Lembu Sora telah menarik pedangnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian. Segera Mahesa Jenar memusatkan segala kekuatan lahir batin, mengatur jalan pernafasannya, dan siap untuk mempergunakan Sosro Birowo dalam pukulan yang pertama, sebab ia tidak mau menanggung akibatnya apabila Lembu Sora telah memiliki aji lebur saketi seperti kakaknya. Maka sebagai seekor banteng yang murka, ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika Lembu Sora
beserta beberapa orang yang berotak kosong serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi, mulai bergerak. Tampaklah dengan kecepatan kilat, Gajah Sora meloncat maju ke depan adiknya beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara, Gajah Sora berteriak dengan penuh kemarahan, "Hai orang-orang Banyu Biru, akulah kepala daerah percikan di sini. Kalau kalian maju selangkah lagi, kalian akan berhadapan dengan aku." Lontaran suara yang penuh dengan perasaan marah itu terdengar dahsyat sekali. Beberapa orang yang telah bergerak seperti orang mabuk itu tiba-tiba seperti terlempar kembali ke alam kesadaran. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dengan penuh kebaktian dan kesetiaan mengabdikan diri mereka kepada tanah kelahiran serta kepala daerah perdikan mereka. Tetapi karena itu pula lah, dengan mempergunakan kesadaran akan kesetiaan itulah, maka mereka kadang-kadang dapat dengan mudah digelincirkan ke dalam suatu perbuatan yang salah, yang justru bertentangan dengan kesetiaan mereka sendiri tanpa sesadarnya. Sekarang tiba-tiba pemimpin yang ditakuti, disegani dan dicintai itu seolah-olah telah menantang mereka. Maka tidaklah mustahil bahwa beberapa orang kemudian menjadi gemetar ketakutan, seperti seekor tikus di tangan seekor kucing yang ganas. Lembu Sora, bagaimanapun angkuhnya, ketika melihat kakaknya benar-benar telah marah dan benar-benar tidak termakan oleh hasutan-hasutannya itu pun menjadi agak takut pula, sebab ia tahu betul akan sifat-sifat Gajah Sora. Meskipun dalam banyak hal Gajah Sora selalu mencoba untuk mengalah terhadap adik kesayangan ibunya itu, tetapi apabila ia telah menentukan suatu sikap, tak seorang pun mampu mengubahnya. Karena itu, dengan kecewa dan menyesal, Lembu Sora mundur beberapa langkah, lalu katanya, "Maafkan aku, Kakang. Maksudku adalah baik, untuk kepentingan masa datang Kakang, dan kesan yang teguh atas kepemimpinan Kakang. Tetapi agaknya, Kakang salah terima." "Sarungkan senjata itu," perintah Gajah Sora. Sekali lagi, Lembu Sora tak berani melawan perintah kakaknya. Dengan segera pedangnya itu disarungkannya pula. Suasana tegang itu kemudian untuk beberapa saat menjadi semakin tegang. Tak seorang pun yang berani bergerak, meskipun hanya jari kakinya. Bernafas pun mereka menjadi berhati-hati sekali, seolah-olah takut kalau bunyi nafasnya dapat menambah kemarahan Gajah Sora. Lembu Sora. Kembali terdengar suara Gajah Sora, tetapi kali ini terasa bahwa kemarahannya telah menurun. Bagaimanapun ia adalah seorang kepala daerah yang bijaksana, maka sekali ini pun ia menunjukkan kebijaksanaannya pula. "Baiklah, kau beristirahat," sambung Gajah Sora. "Mungkin kau terlalu lelah, sehingga pikiranmu tak dapat berjalan dengan baik. Juga kalian Laskar Banyu Biru, aku persilahkan meninggalkan ruangan ini untuk mengasuh. Setelah kalian bertempur untuk mempertahankan tanah ini, mungkin sekali otak kalian pun agak terganggu. Tetapi tak apalah, sekarang pergilah." Tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata. Dengan kepala tertunduk, mereka berjalan berebutan untuk lebih dahulu meninggalkan ruangan yang rasa-rasanya menjadi panas sekali. Demikian mereka sampai di halaman. Segera mereka meloncat ke atas kuda masing-masing, dan dengan segera kuda-kuda itu dipacu pulang ke rumah masing-masing untuk menyatakan keselamatan mereka kepada keluarga mereka masing-masing yang menanti dengan hati cemas. Sedang beberapa orang lagi bertugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang gugur dan yang terluka. Pun segera mereka dengan tekun melakukan tugas masing-masing. Lembu
Lembu Sora pun segera mengundurkan diri bersama-sama dengan para pengiringnya ke tempat yang sudah disediakan di gandok sebelah barat. Sepeninggal mereka di dalam ruangan itu, tinggallah Gajah Sora, Mahesa Jenar, Ki Lemah Telasih dan orang-orang yang terluka. Mereka duduk terpekur tanpa berkata-kata. Angan-angan mereka mengalir menuruti pikiran masing-masing. Suasana segera menjadi hening. Kembali terdengar di kejauhan gonggong anjing-anjing liar berebut makanan. Sedang di ruang itu beberapa orang duduk seperti patung, kaku dan membisu. Tetapi perasaan mereka berputar seperti baling-baling. Baru beberapa saat kemudian, terdengar Gajah Sora berkata, "Adi Mahesa Jenar, maafkan kelakuan Lembu Sora beserta beberapa orangku yang sama sekali tidak sopan. Tetapi percayalah, bahwa orang-orangku sama sekali tak mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap Adi. Sayang bahwa Lembu Sora telah menyeret mereka ke dalam suatu tindakan yang memalukan." Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak akan dapat melupakan tuduhan pengkhianatan yang dilancarkan oleh Lembu Sora terhadap Laskar Banyu Biru. Memang ia tidak menaruh banyak perhatian, sebab mereka hanya terpengaruh oleh hasutan-hasutan Lembu Sora saja. Namun meskipun demikian, kepada Gajah Sora ia menjawab, "Sudahlah Kakang, mudah-mudahan aku dapat melupakannya. Aku harapkan bahwa Ki Ageng Lembu Sora tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan keadaan." Gajah Sora mengangguk-angguk kecil. Ia dapat merasakan sepenuhnya kekecewaan Mahesa Jenar terhadap adiknya. Karena itu, ia berkata menyambung, "Aku akan mencoba selalu mengawasi anak itu selama ia berada di Banyu Biru. Mudah-mudahan ia segera meninggalkan rumah ini untuk tidak menambah pekerjaanku." Kembali mereka berdiam diri, dan kembali keadaan ruangan itu menjadi sepi. Sepi dan kaku seperti garis-garis lurus dari sambungan-sambungan papan gebyok rumah Gajah Sora yang pecah berserakan karena ditembus oleh Gajah Sora dan Mahesa Jenar bersama-sama. Kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintih Arya Saloka dari dalam ruang tidur Gajah Sora. Mendengar suara itu, hampir bersamaan Gajah Sora, Mahesa Jenar dan Ki Lemah Telasih meloncat mendekati Arya. Wajah Gajah Sora yang suram itu segera berubah karena tumbuhnya harapan yang semakin besar bahwa Arya Saloka akan segera dapat sadar kembali. Mereka bersama-sama memasuki ruangan itu. Mereka melihat Arya sudah mulai menggerakkan kepalanya dan perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Terdengarlah dari mulutnya ia merintih dan akhirnya terdengar Arya perlahan-lahan sekali menangis. Meskipun agaknya ia mencoba menahannya kuat-kuat. Ibunya yang melihat Arya mulai sadar, segera memeluknya dan menciuminya dengan penuh rasa kasih dari seorang ibu. Tetapi Ki Lemah Telasih sebagai seorang tabib segera mencoba mencegahnya. "Nyai Ageng, biarlah Ananda Arya bebas bernafas dahulu, supaya tubuhnya menjadi segar." Wajah Gajah Sora pun segera menjadi cerah, meskipun luka di hatinya dengan hilangnya kedua pusaka itu begitu dalam. Namun Arya Saloka pun merupakan mutiara di hatinya yang tidak kalah nilainya. Mahesa Jenar yang sejak melihat Arya untuk pertama kali telah mengagumi anak itu, kini ia bertambah kagum lagi. Anak-anak yang masih pantas bermain gundu itu, andai kata tidak ada orang kedua, telah berhasil menggagalkan suatu usaha dari seorang yang tentu berilmu tinggi dalam usahanya mencuri keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten.
Dalam asuhan Ki Ageng Gajah Sora, pastilah Arya kelak akan menjadi manusia yang mumpuni lahir dan batin. Apalagi andai kata kakeknya Ki Ageng Sora Dibayana juga mau mengasuhnya. Sebentar kemudian, Arya Saloka telah benar-benar sadar. Ia telah mulai mengenali orang-orang yang berdiri di sekitar tempat pembaringannya. Pada saat itu, malam telah semakin jauh. Bahkan ayam jantan telah mulai berkokok. Untuk ketiga kalinya, suatu pertanda bahwa sebentar lagi fajar akan datang. Gajah Sora, Mahesa Jenar dan Ki Lemah Telasih pun segera meninggalkan Arya Saloka yang sudah mulai dapat tidur, ditunggui oleh ibunya yang berbaring di sampingnya. Ki Lemah Telasih dan Mahesa Jenar kemudian meninggalkan ruangan itu pula untuk beristirahat. Ketika Mahesa Jenar turun dari pendopo untuk mengantarkan Ki Lemah Telasih sampai di gerbang halaman, tampaklah di timur sudah mulai membayang warna kemerah-merahan yang melapisi langit. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah Mahesa Jenar yang masih tampak berminyak karena keringat yang berlapis debu. Meskipun demikian, perasaan segar terasa menusuk sampai ke tulang sungsum. Perlahan-lahan ia berjalan ke gandok sebelah timur untuk beristirahat, tetapi alangkah terkejutnya ketika ia memasuki ruang yang disediakan untuknya. Rupa-rupanya ruangan itu pun telah dibongkar dengan teliti. Melihat hal itu, Mahesa Jenar tertegun. Ia tiada tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan itu, tetapi kejadian itu telah menyalakan kembali kemarahannya. Sayanglah bahwa Lembu Sora kebetulan adalah adik Gajah Sora. Kalau saja tidak ada hubungan antara kedua orang itu, sudah pasti bahwa ia akan membuat perhitungan secepat-cepatnya dengan Lembu Sora. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, yang dapat dilakukannya hanyalah menyimpan kemarahannya itu di dalam dadanya yang menjadi sesak. Akhirnya dengan susah payah, ia dapat meredakan gelora hatinya sendiri. Dan karena kelelahan, Mahesa Jenar kemudian merebahkan dirinya di atas pembaringan dan sejenak kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Demikian nyenyaknya ia tidur, sehingga tidak terasa bahwa hari telah tinggi. Meskipun demikian masih saja ia belum bangun apabila tidak didengarnya derap kuda di halaman. Ketika ia bangun dan membuka pintu depan, tampak sudah siap untuk berangkat Ki Ageng Lembu Sora beserta rombongannya. Melihat Lembu Sora siap meninggalkan Banyu Biru, tanpa sadar Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bersyukur bahwa orang yang sama sekali tak menyenangkan, baik wataknya maupun bentuk tubuhnya yang kaku itu, segera akan meninggalkan Banyu Biru sebelum terjadi sesuatu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora pun memandang ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit itu, di mana Mahesa Jenar sedang berdiri mengawasinya. Benturan pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah menimbulkan ledakan yang hebat di hati masing-masing. Pandangan mereka segera berubah menjadi tajam, dan seolah-olah meskipun tanpa diucapkan, mereka telah berjanji bahwa pada suatu ketika mereka akan berhadapan sebagai lawan yang harus membuat perhitungan dengan taruhan yang sangat mahal. Sebentar kemudian, Ki Ageng Lembu Sora segera memberi aba-aba kepada para pengiringnya, dan segera mereka pun pergi meninggalkan halaman kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Sampai di regol halaman, sekali lagi Lembu Sora menoleh kepada kakaknya yang melepasnya dari atas pendopo beserta istrinya, dan dengan sekali lagi menganggukkan kepalanya, Lembu Sora lenyap dari pandangan mereka. Setelah
Lembu Sora hilang di balik pagar halaman, serta Ki Ageng Gajah Sora telah masuk kembali ke dalam rumah, segera Mahesa Jenar keluar dari Gandok Wetan dan langsung pergi lewat pintu pagar samping, menuruti tangga batu, pergi ke mata air di mana ia biasa mandi. Tetapi baru saja ia akan melepaskan pakaiannya, tiba-tiba dilihatnya dua bayangan di antara pepohonan agak di atas mata air itu, dan ketika ia memandangnya lebih tajam lagi, dilihatnya seorang tua dengan seorang pemuda tampan berdiri memandangnya. Alangkah terkejutnya ketika diketahuinya bahwa orang tua itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri bertolak pinggang sambil tertawa nyaring. Katanya di antara derai tertawanya, "Kau agak kesiangan bangun, Mahesa Jenar." Mahesa Jenar segera membungkuk hormat. Jawabnya, "Ya, Ki Ageng." "Mahesa Jenar," sambung Ki Ageng Pandan Alas, "apakah Kakang Sora Dibayana telah meninggalkan Banyu Biru?" Mahesa Jenar segera membungkuk hormat. Jawabnya, "Ya, Ki Ageng." "Bagus," sahut Ki Ageng Pandan Alas, "aku juga akan segera pergi. Tetapi sengaja aku singgah sebentar untuk memperkenalkan muridku ini kepadamu." Barulah Mahesa Jenar sadar bahwa Ki Ageng Pandan Alas itu berdiri di sana dengan seorang lagi. Maka ketika ia mendengar bahwa Ki Ageng Pandan Alas bermaksud memperkenalkannya dengan muridnya, segera ia membetulkan pakaiannya dan melangkah mendekati. Tetapi segera ia berhenti ketika Ki Ageng Pandan Alas menegurnya. "Tak usah kau naik kemari, Mahesa Jenar. Muridku agak malu berkenalan dengan kau yang telah memiliki nama besar sebagai seorang perwira prajurit Demak. Tidak saja itu, tetapi juga sebagai penolong yang luhur budi." Mahesa Jenar segera tertegun heran. Apakah hubungannya dengan nama yang pernah dimilikinya? Tetapi ketika sekali lagi ia memandang murid Ki Ageng Pandan Alas itu, hatinya terguncang hebat. Apalagi ketika orang itu menundukkan wajahnya yang tampak malu-malu. Mahesa Jenar segera mengenal siapakah murid Ki Ageng Pandan Alas itu. Karena itu, wajahnya menjadi terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. "Rupa-rupanya kau sudah mengenalnya, Mahesa Jenar?" bertanya Ki Ageng Pandan Alas sambil tertawa. Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Mulutnya jadi seperti terkunci. Kemudian terdengar tertawa Ki Ageng Pandan Alas semakin keras. Katanya, "Aku menjadi geli kalau aku teringat ketika seorang Mahesa Jenar menjadi marah bukan main dan hampir saja membunuh orang yang sama sekali tak bersalah beberapa pekan yang lalu di hutan Tambak Baya ketika ia kehilangan bebannya." Juga kali ini pun Mahesa Jenar tidak menjawab. Ketika kata-katanya tidak mendapat jawaban, Ki Ageng Pandan Alas melanjutkan, "Mahesa Jenar, inilah muridku yang aku katakan. Siapakah nama yang pantas aku berikan kepadanya?" Mendengar pertanyaan yang berturut-turut itu, hati Mahesa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia sendiri tidak mengetahui kenapa ia tidak dapat menahan perasaannya sehingga ia kehilangan ketenangan. Murid Ki Ageng Pandan Alas itu, meskipun jelas berpakaian seperti seorang pemuda, namun ketika Mahesa Jenar memandangnya agak lama, ia segera mengenal bahwa murid Ki Ageng Pandan Alas itu sama sekali bukan seorang pemuda, melainkan ia adalah seorang gadis cantik yang sedang mekar, yang tidak lain adalah cucu Ki Ageng Pandan Alas sendiri, yaitu Rara Wilis yang pernah dikenalnya dan pernah ditolongnya. Pertemuan yang tidak diduga itu membuat Mahesa Jenar kehilangan ketenangan. Di samping itu, ia pun menjadi heran pula bahwa sedemikian cepat Ki Ageng Pandan Alas telah kembali bersama gadis itu. Kalau demikian, ketika Ki Ageng Pandan Alas sedang bertempur
bercampur dengan pasing-singan, Rara Wilis pasti disembunyikan di tempat yang tidak begitu jauh dari Banyu Biru. Pada saat kenangannya sedang menelusur kembali ke masa lampau, terdengar kembali Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Apakah kau mempunyai pilihan nama yang baik, Mahesa Jenar? Aku sendiri bingung memberi nama yang sesuai. Tetapi, yang jelas aku tidak akan memberinya nama Lowo Ijo, meskipun nama aslinya bermakna hijau juga." Mahesa Jenar masih saja belum dapat menguasai dirinya, sehingga mulutnya masih belum dapat mengucapkan kata-kata. Bahkan ia menjadi gelisah melihat sikap Mahesa Jenar. Ki Ageng Pandan Alas tertawa semakin keras. Katanya, "Barangkali kau tidak siap menghadapi kejadian yang sangat tiba-tiba datangnya ini, Mahesa Jenar. Tetapi tidak mengapa. Maksudku hanyalah supaya kau tahu bahwa cucuku ini aku bawa, supaya aku dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu yang pertama untuk mengetahui siapakah yang telah membawa kedua keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inteng. Sedangkan yang kedua, supaya di perjalanan aku masih dapat mengajari anak ini selangkah dua langkah ilmu yang tak berarti, supaya ia dapat menjaga keselamatan dirinya. Syukur jika ia berhasil melepaskan pengaruh jahat ibu tirinya atas bapaknya yang sekarang bermukim di Gunung Tidar." Mendengar kata-kata Ki Ageng Pandan Alas yang terakhir, Mahesa Jenar terkejut. Sahutnya, "Maksud Ki Ageng Simarudra Gunung Tidar?" "Ya," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Simarudra muda itu adalah bekas menantuku yang kemudian kena pengaruh seorang perempuan. Maka ia seperti berubah ingatan. Sekarang keturunanku satu-satunya adalah Wilis ini. Karena itu, meskipun ia seorang gadis, aku akan mencoba untuk membuatnya setidak-tidaknya dapat menyamai ibu tirinya. Maka supaya pantas, aku beri ia pakaian laki-laki. Dan seharusnya namanya pun harus nama laki-laki pula. Nah, apa katamu kalau anak ini aku beri nama Budak Wangi?" Kembali Mahesa Jenar terbungkam, tetapi nama itu rasanya amat manisnya. Karena itu, meskipun ia tidak menjawab, tetapi dengan tidak disengaja, ia mengangguk juga. Ia terkejut ketika Ki Ageng Pandan Alas meneruskan, Rupanya kau setuju juga. Bukankah Budak adalah nama dari bunga pandan? Aku harap cucuku kelak akan dapat menjadi bunga pandan yang wangi." Mahesa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia ingin menjawab, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Sampai akhirnya Ki Ageng Pandan Alas berkata lagi, "Mahesa Jenar, kenapa kau diam saja? Setuju atau tidak? Atau barangkali kau punya nama yang lebih baik?" "Tidak, Ki Ageng." Akhirnya terpaksa ia menjawab sekenanya, "Nama itu sudah baik sekali." "Bagus. Kau setuju dengan nama itu, bukan? Nah, kalau pada suatu ketika kau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Budak Wangi, jangan kau apa-apakan dia," sahut Ki Ageng Pandan Alas. "Nah, sekarang aku akan pergi. Marilah Budak Wangi, sebaiknya kau minta diri pada Mahesa Jenar." Wajah Rara Wilis segera berubah menjadi merah. Ia mencoba tersenyum, tetapi alangkah sulitnya. Dengan terpaksa ia berkata, "Selamat tinggal, Tuan. Aku mohon diri untuk mengikuti kakek mencari pusaka yang hilang." Mendengar kata cucunya, segera Ki Ageng Pandan Alas membetulkan, Mahesa Jenar adalah murid sahabatku. Kenapa kau panggil dengan sebutan Tuan? Kau sekarang adalah muridku. Panggil dengan sebutan yang lebih akrab sebagai dua murid dari dua orang sahabat." Kembali wajah Rara Wilis kemerahan, tetapi terpaksa ia berkata,
Aku mohon diri Kakang, aku akan menyertai guru. Nah, begitulah panggilan seorang sahabat, kata Ki Ageng Pandan Alas sambil tertawa nyaring. Sementara itu, terdengar Mahesa Jenar menjawab, mudah-mudahan semuanya selamat, yang pergi dan yang ditinggalkan. Baiklah Mahesa Jenar, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Lekaslah mandi, aku akan berangkat. Mungkin untuk waktu yang agak lama kita tidak bertemu. Selamat tinggal. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, segera Ki Ageng Pandan Alas dan Rara Wilis yang kemudian bernama Budak Wangi itu pergi meninggalkan Mahesa Jenar dan berjalan perlahan-lahan menyusup pepohonan. Mahesa Jenar berdiri tegak seperti patung mengawasi mereka berdua. Pikirannya tiba-tiba menjadi risau. Ia tidak tahu kenapa hatinya bergetar ketika mendengar Ki Ageng Pandan Alas mengatakan bahwa mungkin untuk waktu yang lama mereka tidak akan bertemu. Malam tadi, ketika ia melihat Ki Ageng Pandan Alas itu berangkat untuk mencari pusaka-pusaka yang hilang, ia tidak merasakan perasaan seperti pada saat itu. Baru beberapa saat kemudian Mahesa Jenar seperti orang sadar dari mimpi. Kembali ia turun ke mata air untuk mandi. Tetapi bagaimanapun terasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu ketentraman hatinya. Rara Wilis, meskipun sudah berpakaian seperti seorang pemuda, namun wajah itu selalu mondar-mandir saja di dalam otaknya. Karena itulah, maka setelah ia mandi dan kembali ke rumah sahabatnya, ia tampak agak lain dari biasanya. Tetapi ia selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. 2 hingga 3 hari kemudian, Mahesa Jenar merasa agak kurang enak untuk tinggal berdiam diri di rumah sahabatnya itu. Bagaimanapun ia merasa turut bertanggung jawab pula atas hilangnya pusaka-pusaka Demak yang telah dengan susah payah diketemukan dan direbut dari tangan si Marudra. Karena itu, meskipun ia tahu pasti bahwa yang berhasil merampas kedua pusaka itu termasuk angkatan gurunya, atau setidak-tidaknya mempunyai kesaktian yang setingkat dengan gurunya, serta Ki Ageng Soradipayana, namun adalah kewajibannya pula untuk mencoba-coba menemukannya kembali. Mahesa Jenar memutuskan menemui Ki Ageng Gajasora untuk minta diri, dan kemudian meneruskan perantauannya, dan apabila mungkin untuk mendapatkan kembali Kiai Nogososro dan Sabuk Inten yang telah hilang. Tetapi ketika pada suatu pagi, Mahesa Jenar telah bersiap-siap untuk minta diri, tiba-tiba terdengarlah sayup-sayup suara kentongan yang dipukul bertalu-talu dengan irama dara muluk ganda. Itu adalah suatu pertanda bahwa ada pejabat penting dari Istana Demak yang datang ke daerah Perdikan Banyu Biru. Tanda itu kemudian diulang dan diulang oleh pemukul-pemukul kentongan yang lain, sehingga suaranya terdengar semakin lama semakin dekat. Mendengar tanda-tanda itu, Gajasora tampak agak sibuk mempersiapkan penyambutan, tetapi bagaimanapun tampak membayang di wajahnya perasaan yang hambar dan kurang tenang. Meskipun ia belum tahu akan kepentingan para pejabat itu, namun ia mendapat firasat bahwa sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Wanamerta yang masih belum sembuh benar segera diundang pula. Beberapa pejabat lain dengan sendirinya telah hadir pula setelah mendengar tanda-tanda itu. Mahesa Jenar yang mengerti juga akan tanda-tanda itu menjadi agak bingung. Ia meninggalkan Demak serta melepaskan pakaian keprajuritan karena perbedaan-perbedaan pendapat dengan beberapa pejabat istana. Dan sekarang di suatu tempat yang jauh dari istana, pejabat itu datang untuk suatu keperluan.
Ia menjadi bimbang, apakah ia harus menemui pejabat-pejabat itu ataukah tidak. Akhirnya setelah menimbang masak-masak, akhirnya Mahesa Jenar minta kepada Gajah Sora untuk diberi kesempatan tidak usah menemui mereka dan kehadiran tamu-tamu tersebut. Juga tidak perlu dikabarkan bahwa Mahesa Jenar sedang berada di Banyu Biru. Ia akan berada di dalam ruangan tengah sambil mendengarkan apakah kepentingan para pejabat itu datang ke daerah perdikan Banyu Biru. Sejenak kemudian, terdengarlah di kejauhan suara sangkakala. Itu adalah suatu pertanda bahwa yang datang adalah pejabat-pejabat penting. Mendengar sangkakala itu, Gajah Sora menjadi bertambah sibuk. Diperintahkan seorang meniup sangkakala pula untuk menyatakan kesediaan kepala perdikan Banyu Biru menerima tamu-tamu penting dari pusat. Sementara itu, beberapa orang telah siap di atas kuda untuk menyongsong tamu-tamu dari Demak itu. Ketika Ki Ageng memberikan tanda-tanda, segera mereka pun berangkat. Mahesa Jenar yang menanti kedatangan tamu-tamu itu dari ruang dalam menjadi semakin lama semakin gelisah. Kalau saja ia telah meninggalkan tempat itu, maka apapun yang terjadi, ia sudah tidak melihatnya lagi. Tetapi sekarang, pada saat ia masih berada di tempat itu, dapatkah kiranya ia berdiam diri? Sebab dalam tanggapan Mahesa Jenar, kedatangan para utusan dari Demak itu pasti ada sangkut pautnya dengan keris Kiai Nogososoro dan Sabuk Inten. Beberapa saat kemudian, sebelah punggung Mahesa Jenar basah oleh keringat dingin yang mengalir karena kegelisahannya. Terdengarlah derap kuda di halaman. Perasaan ingin tahu Mahesa Jenar sedemikian besar, sehingga lewat lubang-lubang papan sambungan dinding, ia mengintip. Ketika ia melihat pemimpin rombongan dari Demak itu, dadanya bergetar. Rupa-rupanya rombongan ini dianggap sedemikian pentingnya, sehingga telah ditunjuk untuk memimpin rombongan ini seorang perwira dari pengawal bandar berkota, yaitu Arya Palindih, seorang perwira yang sangat terkenal, yang pada saat Pangeran Sabranglor menyerang Portugis di Malaka, dialah yang mempergunakannya sebagai batu loncatan untuk meluaskan jari-jari penjajahannya ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Ia sudah menjabat sebagai pimpinan dari salah satu kapal dalam armada yang dipimpin langsung oleh Adipati Unus sendiri. Pada saat itu Gajah Sora yang masih sangat muda, yang ikut sebagai sukarelawan dalam penyerangan itu, beruntung terpilih menjadi anggota pengawal Pangeran Sabranglor. Karena pemuda itu telah menunjukkan ketangkasan yang luar biasa, maka dari pangeran ia menerima hadiah sebuah tombak pusaka. Karena itu, ketika Ki Ageng Gajah Sora melihat siapakah yang datang, maka dengan tergopoh-gopoh ia turun ke halaman menyambut tamunya dengan salam persahabatan. Mereka telah saling berkenalan dan telah mengetahui kebesaran masing-masing. Maka segera tamu-tamunya dipersilahkan naik ke pendopo, di mana telah hadir para pejabat tanah perdikan dan pimpinan-pimpinan Laskar Banyu Biru. Di belakang, Nyi Ageng pun telah bekerja keras menyiapkan suguhan yang dianggapnya pantas untuk menjamu tamu-tamu dari kota. Setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing, serta setelah mereka yang datang mendapat jamuan pelepas haus, maka mulailah Arya Palindih menyampaikan keperluannya datang ke perdikan Banyu Biru. Meskipun wajahnya tampak keras, tetapi karena umurnya yang telah agak lanjut, maka ia berusaha untuk berhati-hati. Anak Mas Gajah Sora, katanya, izinkanlah aku menyampaikan pesan Baginda untuk anak Mas Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru.
Pertama, Baginda Sultan Demak menyampaikan salam taklim untuk anak mas, serta doa mudah-mudahan pemerintahan Perdikan Banyu Biru yang didasarkan atas ketetapan sejak Baginda Brawijaya Pamungkas ini dapat berlangsung dengan sempurna, serta keputusan Baginda untuk tetap menghormati prasasti ketetapan tanah Perdikan ini. Adapun yang kedua, lanjut Arya Palindih. Baginda Sultan Demak mengucap syukur kehadirat Allah bahwa anak mas dari Banyu Biru yang sudah dikenal oleh Baginda sejak penyerangan ke daerah utara, yang pada saat itu pemerintahan Demak masih dipegang oleh Pangeran Sabranglor, telah berhasil menyelamatkan kedua pusaka istana, Kiai Nogososro dan Sabuk Inten. Mendengar kata-kata itu yang diucapkannya dengan jelas setiap suku katanya, baik Gajah Sora maupun Mahesa Jenar yang berada di ruang dalam, dadanya merasa seolah-olah tertindih beban yang sangat berat. Wajah Gajah Sora segera berubah, serta pandangannya menjadi suram. Meskipun hal itu telah diduganya, namun bagaimanapun darah Gajah Sora mengalir bertambah cepat juga. Maka dengan agak gemetar, serta berusaha untuk menguasai diri, Ki Ageng Gajah Sora menjawab, "Paman Arya Palindih yang aku hormati, pertama-tama, aku merasa sangat berbesar hati atas kesugihan Paman, serta atas kemurahan hati Baginda, mengutus sebuah rombongan untuk datang ke daerah yang terpencil ini. Adapun yang kedua, aku menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya pula atas perhatian Baginda kepada hasil yang telah aku dapatkan, yaitu menyelamatkan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten." Sampai sekian, kata-kata Gajah Sora terputus, hatinya menjadi semakin gelisah, serta dadanya bertambah berdebar. Dengan berusaha sedapat-dapatnya untuk menguasai dirinya, ia melanjutkan, "Tetapi Paman, sebaiknya aku berkata terus terang, bahwa mungkin karena kesalahanku, karena aku tidak mampu menjaga keselamatan kedua pusaka itu, maka beberapa hari yang lalu, kedua pusaka itu hilang kembali." Mendengar keterangan Gajah Sora itu, Arya Palindih terkejut, sehingga duduknya tergeser ke belakang. Dengan mata yang mengandung 1001 macam pertanyaan, ia memandangi Gajah Sora tanpa berkedip. Gajah Sora merasakan bahwa sesuatu bergolak di dalam dada Arya Palindih. Karena itu, ia merasa perlu untuk memberikan penjelasan atas hilangnya kedua pusaka itu. Maka dengan sedikit bergetar, Gajah Sora menceritakan bagaimana ia berhasil mendapatkan kedua keris itu di Gunung Tidar, sampai kedua keris itu hilang dicuri orang, dengan kesaksian orang-orang yang pada saat itu masih belum sembuh benar, seperti Wanamerta, Panjawi, dan lain-lainnya. Tetapi sudah tentu Gajah Sora sama sekali tak menyebut-nyebut nama Mahesa Jenar, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Rangga Tohjaya. Meskipun Gajah Sora telah mengatakan semuanya yang terjadi, tampaknya Arya Palindih masih memancarkan rasa kesangsian. Beberapa kali ia memandang berkeliling kepada Wanamerta, Bantaran, Panjawi, Sawung Rana, dan kepada para pengiringnya, seolah-olah ia minta penjelasan yang lebih banyak lagi, serta minta pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya setelah beberapa saat mereka berdiam diri, berkatalah Arya Palindih, "Anak mas Gajah Sora, aku tahu betapa besar kemampuan anak mas. Anak mas adalah salah seorang kepercayaan almarhum Pangeran Sabranglor, yang juga disebut Adipati Unus pada usia yang masih sangat muda. Sekarang anak mas telah berusia 2 kali lipat. Aku percaya bahwa dalam usia yang sekarang ini, anak mas telah merupakan seorang yang maha perkasa. Ditambah lagi aku dengar Laskar Banyu Biru adalah laskar yang teguh dan perwira.
Masih adakah gelombang-gelombang perampok yang hanya dapat mencegat pedagang-pedagang yang tak berdaya itu berani mendekati Banyu Biru, apalagi memasuki rumah kepala daerah Perdikan? Paman Arya Palindi, jawab Gajah Sora. Apa yang paman katakan adalah benar. Tetapi yang datang ke Banyu Biru bukanlah rombongan pencuri-pencuri kerdil yang hanya mampu membongkar dinding. Tidakkah paman pernah mendengar nama-nama seperti Lowo Ijo, Simarudra, sepasang uling dari Rawapening, Jaka Soka dari Nusa Kambangan, dan yang lebih terkenal lagi Pasingsingan, Simarudra tua dari Lodaya, Bugel Kaliki dari Lembah Gunung Cermai. Mereka itu semua telah beramai-ramai datang ke Banyu Biru, seperti orang yang dahulu mendahului, seolah-olah kedua pusaka itu dapat mereka miliki dengan seenaknya saja. Kami telah berusaha sekuat tenaga kami, sampai beberapa orang kami luka parah, bahkan anakku sendiri terluka. Arya Palindi menarik nafas dalam-dalam, dahinya tampak berkerut-kerut. Meskipun usianya telah melebihi setengah abad, namun ia masih tampak segar dan perkasa. Beberapa rambut putih yang tumbuh di pelipisnya tampak menambah wibawanya. Beberapa saat lamanya ia tidak berkata apa-apa. Ia sedang mencoba memahami keterangan-keterangan Gajah Sora yang bagaimanapun sebenarnya agak janggal baginya. Kemudian terdengarlah ia berkata, Aneh sekali. Kenapa mereka baru akan memperebutkan pusaka-pusaka itu setelah berada di tangan anak mas? Kenapa mereka tidak merebutnya selagi pusaka-pusaka itu masih berada di tangan Simarudra Gunung Tidar? Gajah Sora mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa Arya Palindi agak membimbangkan keterangannya. Karena itu, ia melanjutkan. Adakah paman dapat membayangkan kekuatan raksasa yang mendatangi Banyu Biru bersama-sama? Tentang keheranan paman, kenapa baru setelah pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru, mereka beramai-ramai memperebutkan itu sama sekali tak aku ketahui. Itu adalah soal mereka. Tetapi mungkin sebelum itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa kedua pusaka itu berada di tangan Simarudra. Baru setelah kedua pusaka itu lenyap dari tangannya, ia sengaja meniup-niupkan berita bahwa pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru. Itu pun aneh, jawab Arya Palindi. Dengan demikian, ia akan mendapat banyak saingan. Pendapat Arya Palindi itu memang masuk akal. Gajah Sora terdiam untuk beberapa saat, tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kedua pusaka itu telah lenyap. Lalu apakah yang harus dikatakan selain mengatakan apa yang telah terjadi? Apapun yang akan dikatakan, tetapi sudah pasti bahwa pada saat itu ia tidak akan dapat menunjukkan keris Kiai Nogososro dan keris Kiai Sabuk Inten. Sesaat kemudian, Arya Palindi melanjutkan. Anak mas, aku memang telah pernah mendengar beberapa di antara nama-nama yang anak mas sebutkan itu. Tetapi bagiku adalah sulit untuk dapat membayangkan bahwa kekuatan dari sebuah gerombolan perampok akan dapat menyamai kekuatan Banyu Biru. Bagaimanapun kuatnya Bugel Kaliki dari Gunung Cermai, namun dapatkah ia melawan para pengawal seperti yang anak mas katakan itu? Mendengar kata-kata Arya Palindi, kuping Gajah Sora rasa-rasanya seperti terjilat api. Karena itu segera wajahnya berubah menjadi merah. Tetapi meskipun demikian, ia berkata tenang. Paman, mungkin paman tidak percaya. Sebab paman adalah seorang perwira prajurit yang lebih sering bertempur dalam satuan yang besar. Bukan pertempuran perorangan yang kadang-kadang mempunyai segi-segi yang jauh berbeda. Meskipun aku tahu bahwa secara perseorangan pun paman termasuk seorang yang mumpuni.
Atau barangkali karena paman adalah seorang yang maha kuat, sehingga paman sukar membayangkan kelemahan orang lain. Kata-kata Gajah Sora pun tak kurang tajamnya, sehingga sekali lagi Arya Palidih menggeser duduknya. Tetapi Arya Palidih juga berusaha menahan dirinya, sehingga masih dalam suasana yang baik ia berkata, "Mungkin anak mas, mungkin. Aku lebih senang mengatur siasat daripada menangani lawan. Juga terhadap orang seperti Bugel Kaliki, Pasingsingan dan Simarudra dari Lodaya itu pun, aku akan mempergunakan siasat untuk menjebaknya." Kembali perasaan Gajah Sora seperti tertusuk sembilu, maka katanya di dalam hati, "Sayang Paman Palidih belum pernah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Pasingsingan, Simarudra, Ki Ageng Pandan Alas atau Ayah Sora di Bayana. Tokoh-tokoh yang lebih percaya pada dirinya sendiri daripada bertempur dalam satuan-satuan yang besar dalam keadaan-keadaan tertentu. Seandainya sekali waktu Arya Palidih dapat berkenalan dengan salah seorang di antara mereka, maka mungkin ia akan berubah pendirian. Sebab mulai dengan penggemblengan diri, Arya Palidih telah berada di dalam lingkungan keprajuritan, sehingga kecuali para pelatih di dalam lingkungannya, ia tidak banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh di luar." Berbeda dengan Gajah Sora dan Mahesa Jenar, mereka masuk di dalam lingkungan keprajuritan dengan bekal yang telah cukup. Itulah sebabnya mereka mempunyai kelebihan. Suasana kemudian menjadi tegang. Masing-masing berusaha untuk tetap menguasai dirinya dengan baik. Tetapi bagaimanapun mereka telah merasa bahwa keadaan tidak menguntungkan. Arya Palidih datang dengan menjunjung kewajiban, sedang Gajah Sora terpaksa terlibat dalam keadaan yang bertentangan dengan tugas tamu-tamunya. Apalagi ketika Arya Palidih kemudian melanjutkan, "Anak mas, sebenarnya perkenankanlah aku menyatakan bahwa yang ketiga kalinya dari keperluanku datang kemari adalah menjunjung perintah Baginda Sultan Demak untuk menerima kembali kedua pusaka istana yang hilang itu, serta ada bersama kami. Baginda mengirimkan berbagai hadiah yang seharusnya aku terimakan kepada anak mas sebagai tanda terima kasih Baginda kepada Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru." Setelah berkata demikian, Arya Palidih menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah sesuatu yang menyekat dadanya telah terlontar keluar. Sebaliknya, dada Gajah Sora kini bertambah sesak. Ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak. Bagaimanapun ia seharusnya mentaati perintah Baginda Sultan Demak, tetapi kedua keris itu benar-benar telah lenyap. Yang menyulitkan adalah bahwa Arya Palidih tidak dapat mempercayai keterangannya. Dalam pada itu, Mahesa Jenar yang mendengarkan segala pembicaraan Gajah Sora dan Arya Palidih tidak kalah gelisahnya. Pikirannya pun menjadi kalut. Tidak aneh kalau pada suatu saat mereka saling tidak dapat menguasai diri, maka akibatnya akan menjadi jelek sekali. Mahesa Jenar kenal betul keduanya, kelebihan-kelebihan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka. Mungkin dalam pertempuran seorang lawan seorang, Gajah Sora akan dapat menguasai lawannya, meskipun tidak dengan begitu mudah. Tetapi dengan beberapa orang, Arya Palidih merupakan seorang pemimpin yang berbahaya sekali. Usianya yang telah banyak itu telah menunjukkan kematangannya. Ditambah dengan pengalamannya yang jauh lebih banyak daripada Gajah Sora. Apalagi orang-orang yang dibawa Arya Palidih rata-rata mempunyai kekuatan yang sama. Berbeda dengan orang-orang Banyu Biru, selain Gajah Sora, maka jarak kepandaian mereka agak jauh antaranya. Dalam kegelisahannya, Mahesa Jenar hanya dapat berdoa, semoga keadaan berkembang ke arah yang menguntungkan.
Arya. Akhirnya Gajah Sora berkata, seharusnya aku merasa bahwa aku mendapat kehormatan yang besar menerima hadiah langsung dari Baginda Sultan Demak. Tetapi sekali lagi, bahwa kali ini terpaksa aku tidak dapat menyerahkan kedua pusaka itu, karena kedua-duanya sudah tidak berada di tanganku lagi. Kalau Paman tidak percaya, aku persilahkan Paman berbuat sekehendak Paman untuk membuktikan kebenaran kata-kataku. Maafkanlah aku anak mas, jawab Arya Palindi. Aku kira tak ada artinya seandainya aku menggeledah rumah anak mas ini. Lalu apakah yang akan Paman lakukan? Tanya Gajah Sora. Arya Palindi tidak segera menjawab. Sekali lagi ia memandang berkeliling, seolah-olah sedang membanding-bandingkan kekuatan prajurit yang dibawanya dengan laskar Banyu Biru yang berada di pendopo. Baru beberapa saat kemudian ia berkata dengan nada yang sudah agak berbeda. Anak mas, aku adalah petugas negara. Sebenarnya aku sama sekali tidak menaruh syakwa sangka terhadap anak mas. Tetapi aku merasa bahwa telah terjadi keanehan-keanehan di sini. Sampai saat ini, orang masih percaya bahwa Kiai Nogososro dan Sabuk Inten bersama adalah merupakan pusaka kebesaran raja-raja di Jawa. Bahkan ada yang percaya bahwa hanya mereka yang memiliki pusaka-pusaka itu yang dapat merajai pulau ini dengan selamat. Karena itu, seandainya anak mas memiliki kepercayaan yang sedemikian, hendaknya anak mas merelakan keinginan anak mas merajai pulau ini. Sebab di samping pusaka-pusaka itu, ketentuan tahta masih bergantung kepada wahyu pula. Kata-kata Arya Palindi yang diucapkan dengan jelas itu, setiap patah kata seolah-olah merupakan sebuah tusukan langsung ke arah jantung Gajah Sora. Karena itu, ia menjadi gemetar menahan diri, mulutnya menjadi seolah-olah terbungkam, meskipun di dalam dadanya bergulung-gulung keterangan-keterangan yang banyak sekali, yang seperti banjir akan menjebol tanggul. Sadarlah ia sekarang bahwa pasti ada pihak ketiga yang akan memancing ikan di air keruh. Ia jadi curiga, siapakah yang memberitahukan kepada para pejabat istana Demak bahwa kedua pusaka itu telah berada di tangannya. Siapapun yang telah mengatur sedemikian cermatnya, sehingga seolah-olah segala sesuatu itu berjalan menurut urutan-urutan yang sudah ditentukan. Beberapa gerombolan bersama-sama datang menyerbu daerahnya. Sesudah itu, pejabat-pejabat istana datang kepadanya untuk minta pusaka-pusaka yang telah lenyap itu. Tetapi justru karena kesadaran akan adanya pihak ketiga yang sengaja akan mengadu domba dirinya dengan alat-alat negara itu, maka ia menjadi agak tenang. Karena itu, meskipun masih dengan bibir yang gemetar, ia menjawab, Paman Palindi, sekali lagi aku mohon maaf. Paman telah mengenal aku sejak aku masih muda. Aku selalu mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Jangankan aku berangan-angan untuk menjadi raja di pulau ini, sedangkan daerah perdikan yang hanya selebar daun sirih ini pun, aku sama sekali tak keberatan ketika ayah Sora Dipayana menyatakan untuk membagi dua. Kemudian lebih daripada itu, aku tak dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi. Tetapi harap Paman ketahui bahwa aku berkata sejujur-jujurnya. Arya Palindi adalah seorang prajurit yang sudah berpengalaman. Wajahnya yang masih tampak segar itu ditandai oleh kekerasan hati, serta sifat kepemimpinan yang tegas. Namun bagaimanapun ia adalah pengemban tugas negara yang mempunyai batas-batas tertentu. Sebenarnya ia sama sekali tidak dapat mempercayai cerita Gajah Sora itu.
ia mendapat keterangan bahwa pusaka-pusaka itu benar-benar telah berada di Banyu Biru, dan cerita tentang serbuan-serbuan itu adalah usaha Gajah Sora sendiri untuk menyembunyikan kedua pusaka-pusaka itu. Dan ia tidak dapat mengerti akan keterangan-keterangan yang didengarnya, apalagi ketika ia melihat bagaimana teraturnya Laskar Banyu Biru menerima kedatangannya, sehingga anehlah kalau hanya beberapa orang gerombolan liar sampai dapat berhasil merampas kedua pusaka itu. Setelah mereka berdiam diri beberapa saat, kembali Arya Palidi bertanya, "Anak Mas, bolehkah aku bertanya lagi? Kenapa anak Mas tidak segera menyerahkan kedua keris itu ke Demak setelah anak Mas berhasil merampasnya? Sehingga sampai Sultan Demak terpaksa memerintahkan petugas-petugasnya untuk datang mengambilnya. Untunglah bahwa Sultan Demak cukup bijaksana, sehingga masih juga beliau mengirimkan hadiah-hadiah untuk anak Mas." Pertanyaan yang demikian sama sekali tak diduganya. Karena itu, Gajah Sora menjadi bingung. Memang ia merasakan suatu kehilafan bahwa sampai beberapa hari ia masih belum menyerahkan keris itu. Tetapi maksudnya mula-mula adalah untuk menenangkan suasana dahulu. Pada suatu saat secara tiba-tiba, ia akan mengejutkan Baginda dengan penyerahan kedua pusaka itu. Di samping itu, ia terlalu percaya pada kekuatan laskarnya dan lingkungan ayahnya, Ki Ageng Sora Dibayana. Namun bagaimanapun, ia telah berbuat suatu kehilafan. Karena itu, karena ia tidak mungkin berkata lain, maka dengan jujur ia menjawab, "Paman, memang aku telah melakukan kehilafan." Jawaban Gajah Sora itu sama sekali juga tidak diduga oleh Palindi, seperti juga Gajah Sora tidak menduga bahwa ia akan mendapat pertanyaan yang demikian. Dan jawaban ini telah mengejutkannya, sebab ia melihat dari mata Gajah Sora bahwa ia telah berkata sejujur-jujurnya. Karena itu, ia jadi bimbang. Namun bagaimanapun keterangan Gajah Sora tentang hilangnya kedua pusaka itu sangatlah aneh baginya. Memang Arya Palindi pernah mendengar nama-nama beberapa orang penjahat ulung. Bahkan ia mendengar pula bahwa di antaranya pernah berhasil memasuki Istana Demak dan hampir saja memasuki gedung perbendaharaan. Untung pada saat itu, seorang perwira yang perkasa dari pengawal raja yang bernama Rangga Tohjaya dapat mencegahnya. Arya Palindi juga pernah mendengar tokoh-tokoh angkatan yang lebih tua daripada Lowoijo yang berhasil memasuki istana itu sebagai siluman-siluman yang berbahaya. Namun meskipun demikian, lepas dari masalah percaya atau tidak percaya, Palindi adalah seorang perwira yang tegas dan taat akan kewajibannya. Ia adalah prajurit sejati, namun cukup bijaksana. Karena itu, berkatalah Arya Palindi, "Anak Mas, pengakuan anak Mas bahwa anak Mas khilaf telah membuka pikiranku. Tetapi bagaimanapun juga aku adalah prajurit yang mendapat tugas untuk meminta kembali pusaka-pusaka istana itu. Dan aku telah melakukan tugasku. Sayang bahwa menurut keterangan anak Mas, kedua pusaka itu telah lenyap. Karena aku tidak mendapat kekuasaan untuk bertindak lebih jauh, maka aku tidak akan melakukan hal-hal lain, kecuali melaporkan peristiwa ini kepada Baginda Sultan. Baru kemudian kalau ada kewajiban-kewajiban lain, serta ketentuan-ketentuan lain, mungkin aku segera akan datang kembali ke Banyu Biru." Bagaimanapun juga, namun kata-kata Arya Palindi itu merupakan angin sejuk yang telah mengendorkan semua wajah-wajah yang tegang dari semua yang hadir di pendopo itu. Bahkan Mahesa Jenar yang mendengar percakapan dari balik dinding juga menarik nafas lega. Dengan demikian,
Setidak-tidaknya ada waktu sehari 2 hari untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Untunglah seandainya dalam waktu yang singkat itu, Ki Ageng Pandan Alas atau Ki Ageng Sora Dipayana setidak-tidaknya telah mendapat keterangan tentang kedua pusaka yang hilang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.